Oke, baik. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam bagi semua yang menonton video ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang berdiri dari saya, yaitu Abid Irsyad Dinejad, dan selanjutnya boleh. Saya Andres Salardian. Saya Andrew Renat Hamdani. Saya Farel Timothy. Saya Jonathan Andrinata. Dan saya Melvern Dio Matthew. Nah, di sini kami ingin mempresentasikan sebuah prototipe aplikasi kami yang bertema Buy Me Calculator dengan tips fitness. Nah, boleh dilanjutkan oleh Andres? Oke, perkenalkan nama saya Andres Salardian. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas highlight atau 2 poin dari 8 Golden Rules itu sendiri. Oke, bisa di get started dulu. Oke, di sini saya ingin membahas untuk poin yang pertama, yaitu strive for consistency, di mana bisa dilihat warna yang kita highlight di sini adalah warna hijau, di mana warna hijau sendiri adalah warna dari aplikasi kita itu sendiri. Jadi di sini kita nge-highlight warna hijau dengan background warna putih. Atau kalau misalkan ke dark mode, bisa dikasih lihat. Ya, kalau masuk dark mode, nah ini contohnya. Dia tuh jadi warna hijau dan highlightnya hijau, serta belakangnya backgroundnya hitam. Oke, terus salah satu strive or consistency yang kita berikan juga adalah di mana di sini kita memberikan kontainer untuk setiap tema atau untuk setiap komponen, di mana di sini weight dan height serta kalkulator BMI diberikan pada satu kontainer. Terus di bawah juga ada kalkulator, result, dan tips kita kasih dalam satu kontainer, dan juga di atas ada settings dan nama aplikasi kami yaitu Vital Scale. Itu berada di dalam satu kontainer yang sama. Terus juga ada poin yang kedua yaitu over simple error handling. Bisa dikasih lihat kalau calculate BMI. Nah, di sini ada real calculate dan juga di bawahnya tuh ada kalkulator, di mana kita bisa menggunakan ini kalau misalkan kalian tuh typo atau salah menginput height ataupun weight kalian. Kalian bisa langsung recalculate, bisa dicontoh. Nah, dia langsung balik ke halaman sebelumnya. Kalian bisa input height dan weight yang benar. Kayak gimana? Oke, sekian dari saya. Bisa dilanjutkan, Jona. Di sini kami menggunakan dua prinsip pada teori Gestalt, yaitu similarity dan proximity. Pada similarity, kami menggunakan ini ikon-ikon yang sama dan warna-warna yang serupa, sehingga user bisa membedakan mana bagian background, mana bagian navbar, mana bagian atas, dan segala macam. Sehingga user bisa paham kalau ini tuh komponennya sendiri-sendiri, jadi nggak kecampur aduk gitu. Dan juga kami menggunakan prinsip proximity, ada kedekatan. Di sini kami membagi jadi beberapa kelompok, seperti kelompok bagian atas, kelompok bagian scoring, bagian user activity, bagian button, dan bagian navbar. Ini juga supaya menggunakan user agar ini tuh nggak bertabrakan, sehingga user bisa tahu apa bedanya dari ini, dan ini. Oke, selanjutnya silahkan. Oke, kita akan masuk ke penggunaan kontras warna. Sebelumnya boleh diganti ke light mode terlebih dahulu. Oke, pada penggunaan kontras warna, kami menggunakan Kinetic Color Palette sebagai warna panduan utama pada aplikasi Vital Scale. Nah, di sini kami akan mengambil 2 poin warna yang paling menonjol dari aplikasi kami. Yang pertama ada warna hijau. Warna ini bisa kita lihat pada action buttons serta penanda navbar yang sudah aktif. Hal ini bertujuan untuk memberikan petunjuk navigasi yang jelas bagi pengguna dan berfungsi sebagai indikator visual untuk kondisi tubuh yang ideal. Jadi ketika pengguna memasukkan data dan hasil kalkulasi BMI-nya itu masuk ke zona normal, aplikasi akan secara otomatis akan menampilkan warna hijau ini. Kemudian yang kedua ada warna putih dan abu-abu. Kami memanfaatkan kombinasi warna putih dan abu-abu untuk digunakan pada area background aplikasi serta pada teks sekunder. Jadi dengan latar belakang yang bersih, pengguna dapat dengan mudah melihat informasi kesehatan yang ditampilkan tanpa perlu merasa kelelahan pada mata atau eye strain. Boleh di Baik, untuk penggunaan huruf dan spasi kami, kita menggunakan 2 jenis font, yaitu Lexen dan juga Manrope, di mana untuk font Lexen ini
kita menggunakan untuk heading dan judul utama karena fontnya memiliki tingkat keterbacaan yang cukup tinggi dan membantu pengguna menangkap informasi yang penting dengan cepat. Sedangkan untuk font Manrope digunakan kebanyakan untuk body text, label, dan elemen antarmuka lainnya karena untuk tampilannya sendiri itu jauh lebih bersih, modern, dan nyaman untuk dibaca pada ukuran yang lebih kecil. Namun untuk contohnya juga ada pada halaman ini yang sedang ditampilkan, yaitu BMI resultnya dan personalized tips. Dari situ juga pengguna juga dapat langsung membedakan judul utama dengan isi informasi. Selain itu, penggunaan spacing kami juga berfungsi membantu meningkatkan readability dan memudahkan navigasi pengguna di dalam aplikasi kita, yaitu VitalScale. Boleh dilanjut? Oke, sekarang kita masuk ke dalam elemen layar yang proporsional. Di sini kita bisa sendiri pada halaman hasil menunjukkan angka 22,4, 12,2, atau 44,2. Nah, angka ini itu ditampilkan sangat besar, ini bukan kebetulan, tapi karena angka tersebut merupakan informasi yang paling penting untuk menyatakan apakah user tersebut kekurangan berat badan, atau normal, atau kelebihan berat badan. Lalu kita juga bisa lihat pada tombol cek BMI-nya atau recalculate, itu mengambil sekitar 70-75% lebar layar. Ini membuat user lebih gampang dalam menjangkau tombol-tombol untuk ngecek BMI-nya. Lalu yang terakhir bisa kita lihat juga pada navigasi bar. Di sini terlihat navigasi barnya tersusun rapi dan ukurannya sama di bagian bawah. Itu untuk user itu bisa ngelihat bagian navigasinya itu ada apa aja, seperti calculator, home, terus ada tips, dan lain sebagainya. Nah, ini tuh mengebantu user banget dalam berpindah halaman. Jadi user itu dapat berpindah halaman antara home, calculator, dan juga tips itu dengan cepat dan dengan tombol-tombol yang gampang untuk dijangkau. Di VitalScale proporsinya sudah sangat baik dan sudah kami terapkan secara konsisten di setiap halamannya. Bisa dilanjut. Oke, terima kasih atas informasinya, Farel. Kita boleh lanjut kepada gimana sih persona dari aplikasi ini dan skenario-nya. Oke, terima kasih Jonathan. Di sini ada Budi, gitu. Dari personanya itu adalah dia seorang personal trainer. Di sini kita lihat beratnya berapa, dari tingginya juga berapa, dan skor BMI-nya berapa. Nah, di sini juga ada kelihatan performance goal-nya, targetnya apa, dan digital ekosistemnya juga apa. Nah, boleh lanjut di skenario-nya. Nah, di skenario-nya bahwasannya Budi ini itu sedang nge-gym, dia gabut, dia sedang bosan gitu kan, dia ngecek hasil BMI-nya, ternyata dia overweight. Nah, ketika dia tahu bahwasan dia overweight, maka dia akan berlatih lebih keras lagi sampai skor BMI dia itu mencapai normal. Nah, itu dari skenario dari Budi. Boleh lanjut? Oke, di sini ada persona kami yang kedua. Ini adalah Celi, di mana dia adalah seorang mahasiswi yang ingin menaikkan berat badannya sedikit, tapi tidak terlalu banyak. Dia cuman pengen agar berat badannya itu tidak underweight, melainkan masuk ke normal. Di sini kita memberikan defisit kalori yang harus dia maksudnya intake kalori yang harus dia peroleh per hari. Terus ada juga di sini step target, yaitu step jalan targetnya ada 5.000 kaki. Terus ada hydration goal, di mana dia harus minum 1,8 liter air per hari. Dan juga ada sleep quality dia, apakah sleep quality-nya bagus atau tidak, dan lain-lain. Oke, bisa lanjut ke storyboard. Nah, di sini dia tuh lagi ngaca, terus dia ngelihat badannya kok kayaknya agak kurus ya. Terus dia double check lagi, dia pakai aplikasi BMI kalkulator kita, dan di sini emang ternyata terbukti dia itu underweight. Sekarang dia pengen naikin berat badannya dan juga mengatur pola makan dia yang baik dan benar seperti apa. Di sini dia menggunakan lagi aplikasi kami untuk meresearch lebih dalam apa saja yang harus dia lakukan, seperti olahraganya harus ngapain, makan dietnya harus gimana. Itu diberikan semuanya oleh aplikasi kami sehingga dia tidak perlu susah untuk mencari di Google. Oke, sekian dari saya. Bisa dilanjut. Oke, kita lanjut ke selanjutnya. Sini ada, boleh kembali ke sebelumnya terlebih dahulu.
Oke, di bagian persona ini ada Agustio, yaitu mahasiswa asal Bandung, berusia 19 tahun. Lalu untuk berat badannya 63 kg, untuk tinggi badannya 160 cm, lalu untuk skor BMI-nya di 24,6 yang tergolong normal. Lalu di bagian bawahnya juga ada performance targets, di mana dia ingin mencapai muscle mass index di skor 26,5 MMI. Yang kedua ada daily step target, di mana setiap harian itu dia ingin mencapai di 10.000. Kemudian ada juga di body fat, dia ingin mencapai di 10%. Lalu untuk daily protein dia ingin mencapai di 200 gram per harinya. Lalu balik ke storyboardnya. Nah, di sini pada bagian kiri atas, bagian pertama, dia sedang melihat di kaca, lihat diri di kaca, kemudian dia mencoba aplikasi BMI kalkulator. Dia masukkan tinggi badan, dia masukkan berat badan. Nah, setelah hasilnya muncul, hasilnya menunjukkan angka di 24,8, yaitu hasil yang normal. Nah, tetapi dia ngerasa nggak puas dengan angkanya. Dia ingin mencoba lebih baik lagi. Nah, dari situ dia mulai kepikiran untuk mencoba lari pagi. Nah, dari situ dia mencoba untuk lari pagi, dan pada bagian terakhir itu adalah hasil dari progres yang sudah dilakukan dari untuk membuat tubuhnya yang ideal, lalu dengan mencoba dari lari pagi. Oke, boleh lanjut. Oke, berikutnya di sini ada Kigan. Di sini dia merupakan seorang lansia yang sedang jalan pagi. Nah, pada saat ia lari pagi, ia ingin ngecek nih untuk berat badannya apakah udah ideal atau belum. Nah, lalu ia masuklah ke dalam aplikasi BMI Calculator dan ia memasukkan data dirinya seperti namanya, tinggi badannya, dan juga berat badannya. Lalu dikalkulate menggunakan aplikasi yang telah kami bikin. Dan resultnya menunjukkan bahwa hasil BMI-nya adalah dalam kategori yang healthy weight, atau dalam kategori yang di dalam jangkauan yang sehat. Nah, di sini Kigan pun menghela nafasnya. Ia menyadari bahwa olahraganya itu tidak sia-sia. Ia mendapatkan tujuan akhirnya, yaitu mendapatkan badan yang dalam kategorinya itu baik, yang sehat. Oke, bisa dilanjut. Di sini ada Golok, dia itu sebuah influencer. Dia di sini daftar overweight atau obese. Sini kita menggunakan performance pada dia, mechanical overload, cardiac efficiency, hydration filtration, epistolic quality, dan juga target-targetnya seperti logging konsistensi dari swim target, hydration goal, dan sleep quality index. Ini storyboardnya, jadi dia itu adalah sebuah influencer yang buka media sosial. Di situ dia dicaci maki karena dia tuh gendut gitu. Di situ dia mulailah menentukan diri berkaca, dan di situ dia bertekad untuk mengubah dirinya. Dia mengisi registrasi gym, dia pergi ke gymnya dan mulai berolahraga untuk mengubah dirinya. Dan dia menggunakan aplikasi kami untuk men-tracking perubahan dia dari minggu ke minggu, seperti dari berat badannya, performance goals-nya, dan targetnya. Gitu. Next. Oke, baik. Terima kasih Jonathan atas tentang storyboard dan personanya. Boleh lanjut ke Figma-nya yang aslinya. Oke, baik. Ini saya singkatin aja bahwasannya poin fitur-fitur yang paling penting dari aplikasi kami yaitu tentu tentang BMI Calculator dan tipsnya. Nah, jika kita perbandingkan dengan aplikasi BMI Calculator yang biasa kita pakai, dia kan tujuannya adalah untuk menghitung. Setelah menghitung udah selesai gitu loh. Ketika dia menghitung apakah dia underweight, normal, dan overweight, habis itu udah itu doang. Nah, di aplikasi kami kita memberikan tips. Tips-tipsnya apa? Ya tergantung sesuai dari berat badan yang BMI yang sudah diberikan tentu. Nah, boleh lihat ke kanannya, tolong. Nah, dari sini kelihatan gimana sih detail-detailnya gitu loh. Misal protein, hidrasi, dan sleep quality-nya. Dan seperti tadi Jonathan yang dibilang yang tentang minggu per minggu pengeceknya. Nah, di situ lihat di setting, boleh tolong. Setting di kanan. Nah, di kanan itu kita memiliki fitur notifikasi bahwasanya kamu mau seminggu, sebulan, atau per tahun. Untuk kamu dikasih tahu nih, tolong dong dicek dong BMI skornya berapa gitu kan. Nah, itu adalah salah satu poin-poin fitur-fitur yang menurut saya penting dari aplikasi BMI ini. Dan mungkin itu saja sih dari prototipe dari aplikasi kami. Mungkin itu aja dari kami, dari kelompok 6.
Sekian dari saya, terima kasih, dan selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Oke. Dah.